Bapak jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah syukur yang berpindah berhati pada Jumat kali ini yaitu Ustaz Jayadi Ismail. Kemudian daripada itu kami akan menyampaikan informasi keuangan. Yang pertama saya akan sampaikan yaitu hasil kotak amal Jumat pada bulan Februari 2025. Pertama Jumat tanggal 7 Februari 2025 sejumlah 9.656.500 rupiah. Kedua tanggal 14 Februari 2025 sejumlah 8.220.000 rupiah 500. Jumat ketiga tanggal 21 Februari 2025 sejumlah 7.085.000. Tanggal 28 Februari sejumlah 8.170.000 rupiah. Untuk penerimaan kotak amal untuk bulan Februari sejumlah 33.132.000 rupiah. Kalau bulan Januari kemarin sejumlah 43.669.000 rupiah. Kemudian daripada itu keadaan keuangan sampai saat ini, kami lupa, ada sumbangan dari hamba Allah yaitu sejumlah 2 juta rupiah, yaitu dari usaha cuci mobil Cahaya Rezeki. Mudah-mudahan usaha daripada bapak tersebut berkembang terus, panjang yang mobilnya yang bisa dicuci ke rezeki. Kemudian daripada itu saya sampaikan hasil kotak amal Jumat tanggal 28 Februari 8.270.000 rupiah. Terima setoran parkir sejumlah 901.000 rupiah. Terima kotak amal besar 2.216.000 rupiah. Terima kotak amal besar 2.286.500 rupiah. Jumlah penerimaan sebesar 13.673.500 rupiah. Sedikit kami jelaskan ini mengenai kotak amal besar, yaitu kotak amal ini yang ada di kuliah ini kami hitung bersamaan dengan kotak amal tarwih. Jadi kami pisahkan. Beda penerimaan tarwih, beda penerimaan itu. Dan kalau kotak besar itu kami satukan jadi dua. Pengeluaran bayar sakit 500.000 rupiah, keamanan 400.000 rupiah, insentif kebersihan 6 juta rupiah, bayar insentif pegawai saran 12 juta 650.000 rupiah, bayar pembayaran tanah PLN 535.000 rupiah, bayar upah kerja petugas PLN 600.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 20.685.000 rupiah. Saldo kas pada tanggal 7 Maret 2025 sejumlah 9.542.000 rupiah. Demikianlah dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillahilladzi farada siyama Ramadan wasilatan littaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tahmiluna ila sa'adatil uswa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi afdalul khalqil huda. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa la tattabi'ul hawa. Ma'asyiral muslimin wa sahabat sholihin jamaah Jumat rahimahullah. Hati-hatinya kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah. Sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih berikan umur panjang, berikan kita kekuatan, kesehatan, sekaligus kesempatan lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu meninggalkan seluruh aktivitas kita, meluangkan waktu kita, meringankan langkah kaki kita, hadir bersama di masjid yang mubarak ini, tentunya dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan taslim tak lupa pula kita haturkan, kita sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau serta para pengikut-pengikutnya yang masih tetap istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah yang akan kita sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini, yaitu Ramadan Mubarak. Ramadan memang bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak, dan punya keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Betapa tidak, sebuah riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menyebutkan di hari-hari terakhir bulan Sya'ban, Rasulullah SAW menyampaikan pidato singkat di hadapan para sahabatnya. Wahai manusia, bulan yang agung lagi penuh berkah sudah akan menaungimu, yaitu bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan di mana Allah menjadikan puasanya sebagai kewajiban dan qiyam atau sholat di malam harinya sebagai ibadah sunnah. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu pekerjaan kebajikan di dalamnya, samalah dia dengan orang yang menunaikan suatu fardu dalam bulan yang lain. Dan siapa saja yang menunaikan suatu fardu di bulan ini, samalah dia dengan orang yang mengerjakan 70 fardu di bulan yang lain. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Sedang suatu kesabaran tiada lain balasannya kecuali surga. Ramadan itu adalah Syahrul Muwasya, bulan setia kawanan, dan bulan di mana rezeki orang-orang mungkin ditambahkan. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang-orang yang berpuasa dalam Ramadan, adalah yang demikian itu sebagai pengampunan bagi dosa-dosanya dan kemerdekaan bagi dirinya dari siksa neraka. Dan orang yang memberikan makanan itu memperoleh pahala seperti yang diperoleh oleh orang yang berpuasa yang diberikan makanan tanpa sedikit pun berkurang. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidakkah semua kami ini memiliki makanan berbuka puasa untuk orang lain yang berpuasa? Rasulullah menyambut, Allah memberikan pahala kepada orang yang menyuguhkan sebutir kurma, seteguk air, atau sehirup susu. Dialah Ramadan, bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya dipenuhi dengan ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa yang meninggalkan beban hamba sahaya pembantunya, niscaya Allah mengampuni dosanya
dan membebaskannya dari neraka. Oleh karena itu, perbanyaklah di bulan Ramadan 4 perkara. 2 perkara untuk mendatangkan keridhaan Tuhan, dan 2 perkara sebagai sesuatu yang kamu dambakan. 2 perkara yang pertama, mendatangkan keridhaan Tuhan, itulah ia mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan memohon ampun hanya padanya. Dan 2 perkara yang kamu sangat membutuhkannya ialah memohon kepadanya surga serta perlindungan dari neraka. Barang siapa yang memberikan minuman kepada orang yang berpuasa, niscaya Allah menunjukkan minuman kepadanya dari air telaga Tuhan. Dengan minuman yang seseorang tidak akan merasakan haus dan dahaga lagi sampai dia masuk dalam surga. Hadis riwayat itu. Ada sini aja. Ya. Masyarakat muslimin, para ulama sepakat bahwa saum atau puasa Ramadan adalah wajib qaumi, kewajiban yang harus segera dilaksanakan bagi setiap muslim, dan menganggap kafir lagi murtad tiap orang yang mengingkari wajibnya puasa atau meragukan hukum wajibnya dan atau menganggap tidak wajib, karena semua itu tidak lain hanyalah mendustakan Allah dan Rasulnya. Sungguh puasa atau saum itu bisa juga diartikan berpantangan dari kebiasaan tertentu oleh orang tertentu pada waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Yang dimaksud berpantang dari kebiasaan tertentu itu menahan diri dari makan dan minum dan segala. Oleh orang tertentu, mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala dan pada waktu tertentu, hari-hari di bulan Ramadan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu, syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Syarat wajib bagi saum atau puasa adalah orang yang melakukannya, lelaki atau perempuan, adalah muslim, punya akal sehat, tidak gila atau sakit ingatan, telah balik atau mukallaf, bukan mumayyiz atau anak-anak yang baru dapat membedakan sesuatu itu bernilai baik dan buruk, mampu berpuasa dan mungkin berada di kampung sendiri, tidak sedang dalam perjalanan. Sedang syarat sahnya meliputi persyaratan di atas dengan ketentuan suci dari haid dan atau nifas, dan dalam waktu yang memang boleh untuk berpuasa. Dan puasa itu sendiri mempunyai 3 tingkatan makna. Puasa secara umum, menahan perut untuk tidak makan dan minum, serta menahan kemaluan untuk melampiaskan syahwatnya. Puasa secara khusus, menahan pandangan, lidah, tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, dan seluruh anggota tubuh dari dosa. Dan puasa secara khusus dari yang khusus, yaitu puasa hati dari hasrat-hasrat yang hina dan pikiran-pikiran yang menjauhkan dari Allah, serta menahan diri dari hal-hal selain Allah secara keseluruhan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatum fa idza kana ahadukum shahima fala yaqrusu wa la tajhalu fa inni amru faqalahu aw satamahu falyaqulu inna shahima." Puasa itu perisai. Bila seorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah dia berucap tidak senonoh dan tidak bertindak bodoh. Kalau ada orang yang berkumpul atau mencacinya, hendaklah dia berucap, "Aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Muslim. Juga sabdanya yang lain, "Man lam yaqra qawlu zuhri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yata'a ta'amahu wa sarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan bertindak bodoh, maka Allah yang akan Sudah produk sana kemari kan. Kesini kan. makan dan minum. Simpan di sini. Simpan sini. Orang-orang yang melaksanakan
mengemban puasa secara layak, tidak hanya sekedar berpantang dari makan dan minum dan bersenggama, tetapi juga dari berbagai macam dosa dan kesalahan, pasti dapat mencapai derajat ketakwaan. Dan korelasi antara puasa ini dengan ketakwaan menurut Ali Abdul Wahid setidaknya dapat Tuan AC itu dari Pak Ahmad Ali dan yang pertama, AC yang dipasang itu dari Ahmad Ali. orang yang menjalankannya untuk menanam diri dari hasrat-hasrat biologis. Kebutuhan Tidak kita jadi gitu. demi mengimplementasikan perintah Allah dan mendekatkan diri bertakarub kepadanya. Tuntunan ini jelas tidak bisa terpenuhi tanpa peran ketakwaan, rasa takut dan ketaatan terhadap Allah Taala. Yang kedua, puasa berarti dalam hal-hal yang bersifat negatif hanya diketahui Allah, tidak terlihat dan diketahui oleh orang lain. Dengan demikian, orang yang berpuasa itu benar-benar tulus untuk mencari ridha Allah tanpa dikotori moga-moga dia atau Masjid. yang ketiga, karena mencakup menahan diri dari makanan dan minuman, maka puasa dapat menurunkan kekuatan tubuh sekaligus melemahkan pengaruh kekuatan ini pada diri seorang hamba. Jika kekuatan ini dalam telah melemah dalam diri seseorang, maka hawa nafsunya juga ikut melemah, sedang jiwanya menjadi bersih. Kalau hawa nafsunya melemah dan jiwanya telah bersih, maka ketakwaannya meningkat dan jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang keempat, puasa melatih keinginan untuk menguasai hasrat biologis atau hawa nafsu, sehingga seseorang mendapatkan kekuatan kekebalan terhadap hasrat dan hawa nafsu ini pada bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, perbanyaklah amal-amal kebaikan pada bulan Ramadan yang mulia dan berberkah ini. Jangan biarkan siang harinya berlalu dengan ungkapan sia-sia. Jangan pula berbuka dengan penghasilan yang haram. Jangan sekali-kali menunaikan sholat tarawih di malam harinya, dan janganlah berpuasa dengan satu anggota tubuh saja, namun melalaikan anggota tubuh lainnya dalam dosa dan kemaksiatan. Katakan kepada lidah, pada bulan yang dihapuskan segala dosa ini, berpuasalah dari ucapan dusta dan perkataan kotor, menebar fitnah dan melakukan ghibah. Katakan kepada kedua mata, pada bulan ampunan yang penuh ridho ini, berpuasalah dari melihat hal-hal yang terlarang. Katakan kepada kedua telinga, pada bulan dibukanya pintu-pintu surga ini, berpuasalah dari mendengarkan gosip yang berhubungan. Katakan kepada kedua tangan, pada bulan dipasunya setan ini, berpuasalah dari perbuatan keji dan mungkar, seperti mengurangi takaran, curang dalam transaksi membeli, suap dan menerima proposal. Begitu juga katakan kepada mulut, pada bulan Ramadan pun berkah ini, berpuasalah dari berbagai makanan dan minuman yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala puasa yang kita lakukan mengantarkan jiwa raga ini menuju totalitas ketakwaan. Barakallahu wa fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayat dzikril hakim. Taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bi ta'ati Rahman wa nahana 'anil kaba'ir syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjiku ilaha minal ithmi wal awan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghalab. Adna Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadatil ahlil iman. Ayuhan nas ittaqu rabbakum wa'budu yaghfir lakum khatayakum
وادخلكم في الإيمان والله تعالى يقول في كتاب مبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما نؤمن إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين واعلم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته مسبحة بالقدس وثلاثة بكل أيها المؤمنون وقال عز من قائل الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب بدعاء ويقال هذا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم توفنا المسلمين وأحينا المسلمين والحكمة الصالحين غير خزايا ولا مقتولين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين ولا تجعل تحت عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء